Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pemilik negara ini yang bertempat tinggal di tepi pantai, di tepi perbatasan negara, di tepi hutan, di kaki gunung, di pedesaan, di perkampungan kumuh kota, di perkampungan, di kota-kota Indonesia, dari kota Sabang sampai kota Merauke, dan para TKI yang ada di luar negeri. Salam 3 pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Saudara, setiga pilar BPU, nama saya Yan Inar Soyo Adi. Panggilannya Ian Isa. Isa itu Inar Soyo Adi, bukan Isa yang ada di Al-Quran, ya. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, saya sebagai salah satu pemilik dari negara ini akan bertanya pada semua para pemilik negara ini, siapa yang bisa menjaga dan melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara? Inilah yang akan saya informasikan atau saya sampaikan kepada semua para pemilik negara ini. Jadi kita sebagai pemilik negara ini, selain fokus pada kegiatan dan atau pekerjaan kita sehari-hari, juga kita wajib mengetahui siapa yang bisa menjaga dan melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban kita sebagai pemilik negara ini. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, pertanyaan tadi menjadi sangat penting dan sangat mengguncang akal pikiran, rasa, dan karsa kita sebagai warga negara Indonesia. Karena selama 3 era peradaban sebelumnya, yaitu era pertanian, era industrialisasi, dan saat ini era teknologi informasi atau era internet, posisi kita adalah sebagai penonton sekaligus pengamat jalannya peradaban. Dan kita sudah mengetahui dari video sebelumnya konsekuensi apa yang kita dapat dari posisi sebagai penonton sekaligus pengamat. Saudara, setiga pilar BPU. Nah, sebelum menjawab pertanyaan tadi, kita perlu menelusuri dulu kenapa orang-orang Eropa, Amerika Serikat, dan orang-orang Tiongkok, kehidupan ekonominya dan teknologinya begitu maju dan sangat mengagumkan. Padahal mereka sama-sama manusia seperti kita. Juga sama-sama makan makanan yang mengandung karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein. Apa yang menyebabkannya sehingga kehidupan dalam berbangsa dan bernegara mereka itu, orang-orang Eropa, Amerika, dan Tiongkok, menjadi sejahtera, maju, dan sangat mengesankan. Mari kita telusuri.
Saudara, setiga pilar BPU, menurut jalan pikirannya Profesor Dr. Engineer Iskandar Ali Syahbana, mantan rektor ITB, itu menyatakan ada hipotesa yang dibangun oleh sekelompok pemikir bahwa penyebab utama kemenangan kebudayaan Barat adalah banyaknya jumlah penemuan strategis dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditemukan oleh masyarakat Barat dan disosialisasikan di dalam kebudayaannya. Akan tetapi, sejarah juga mempunyai bukti-bukti bahwa masyarakat Tiongkok tidak kalah cepat dan juga tidak kalah banyaknya dalam jumlah penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi strategis yang dapat mempercepat perkembangan kebudayaan masyarakat Tiongkok. Beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi ditemukan lebih cepat beberapa tahun ataupun beberapa puluh tahun lebih dahulu dari masyarakat Barat. Jadi, apa yang menyebabkan kebudayaan masyarakat Tiongkok tidak mengalami pemberdayaan dan pertumbuhan dari abad 16 sampai dengan tahun 1970-an? Saudara, setiga pilar BPU selama hampir seluruh sejarah manusia sampai dengan tahun 1770 Masehi dapat dibilang kemajuan dan pertumbuhan ekonomi sangat lambat, hampir tidak terlihat atau tidak terasakan di dalam jangka waktu hidup seorang manusia. Namun, sejak mulai tahun 1750 Masehi, di mana masyarakat mulai memasuki era industrialisasi dari era pertanian, pertumbuhan mulai terasa. Pertumbuhan ekonomi betul-betul dapat dirasakan memperbaiki kehidupan sehari-hari dari seluruh lapisan penduduk masyarakat Barat, yang terutama disebabkan oleh budaya industrialisasi. Kekayaan materi telah bertambah lebih cepat selama 250 tahun pada akhir tahun 2000 daripada pertambahan yang terjadi selama 10.000 tahun yang lalu. Hanya terjadi di daerah Eropa dan Amerika. Kenapa? Jawabannya adalah penemuan dan pemanfaatan beraneka ragam ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara alamiah menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Mengapa justru terjadi penemuan teknologi strategis pada waktu itu? Memang kadang-kadang teknologi didorong penemuannya oleh ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan mempunyai sifat akumulatif, yaitu sekali ditemukan ia merembet ke penemuan ilmu pengetahuan lain di dekatnya atau terkait dengannya. Penemuan awal mendorong atau memperbesar kemungkinan terjadinya penemuan berikutnya. Jika yang sudah terkumpul sejumlah ilmu pengetahuan, apalagi jika dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang dapat bersinergi dan telah melampaui jumlah yang kritis, maka penemuan-penemuan berikutnya akan terjadi lebih cepat dan lebih sering secara otomatis, seperti spontan temuannya. Peningkatan jumlah penemuan yang luar biasa ini yang dapat disebut sebagai teknologi take-off point terjadi pada abad ke-18 Masehi di Eropa saja.
Mengapa pada abad 18? Saudara-saudara, setiga pilar BPU, ilmu pengetahuan di Eropa telah mulai berkembang pada abad 17 dengan karya Galileo dan Huygens. Mereka adalah inovator teknologi, juga pakar ilmu pengetahuan. Galileo adalah seorang pakar dalam matematika dan astronomi dan telah berhasil membuat teleskop yang pertama. Huygens adalah seorang matematikawan dan ahli fisika yang telah menemukan jam waktu dan suatu mesin bakar yang pertama. Ilmu matematika dan ilmu mekanika berpadu menjadi sumbangan yang berlipat ganda kepada kebudayaan manusia. Telah terjadi konvergensi antara pengertian manusia tentang alam dan keterampilan praktis atau teknologi bagi manusia. Contoh yang paling tepat adalah mesin uap yang berhasil ditemukan karena pengertian manusia mengenai sifat-sifat alam tekanan gas atmosfer yang diaplikasikan menjadi sumber energi mekanik. Mesin uap yang mulai diproduksi James Watt pada tahun 1774 inilah yang menjadi sumber penggerak revolusi industri dalam abad ke-18 dan ke-19. Suatu penemuan teknologi yang berasal atau bersumber dari penemuan ilmu pengetahuan. Banyak penemuan teknologi bersumber pada penemuan ilmu pengetahuan, tetapi tidak selalu semuanya demikian. Dapat juga berlaku sebaliknya. Sampai akhir abad ke-19, kebanyakan penemuan teknologi tidak berasal dari para pakar ilmu pengetahuan ataupun bersumber dari penemuan baru ilmu pengetahuan. Dari tahun 1750 Masehi sampai dengan tahun 1860 Masehi, rentang jaraknya berarti 100 tahun, penemuan teknologi dilakukan oleh para pakar teknologi dan para teknisi dari praktek. Mereka adalah pakar yang rasional, rasa ingin tahu yang intensif, dan penuh percaya diri akan mampu membuat mesin-mesin tersebut yang akan bekerja lebih baik dan dengan harga atau ongkos produksi dan operasi yang lebih rendah. Hanya dengan bimbingan dan pegangan pengalaman pekerjaan tangan kerajinan rakyat tradisional. Itu modalnya. Inovasi radikal dalam pembuatan kapal, pertambangan, mesin logam, tekstil, dan alat mesin lainnya banyak ditemukan dalam jangka waktu 100 tahun ini. Sejarah membuktikan bahwa masyarakat Eropa masih membutuhkan waktu kira-kira 100 tahun lagi sesudah masa perkembangan produktif ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Baru pada abad ke-19 masyarakat dapat menikmati hasil berupa pertumbuhan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat Eropa yang menakjubkan. Rupa-rupanya tabir rahasia pengaruh keterkaitan atau internet working masih belum dimengerti seluruhnya liku-liku dan kaitannya. Namun inilah proses perjalanan panjang masyarakat Eropa dalam mencapai masyarakat sejahtera, maju, dan mantap. Bagaimana dengan masyarakat Tiongkok? Apa yang terjadi
dengan kebudayaan masyarakat Tiongkok dalam jangka waktu yang bersamaan. Saudara-saudara, setiga pilar BPU pada permulaan abad 15 Masehi, abad 15 berarti kita akhir zaman Majapahit ya. Supremasi kebudayaan masyarakat Tiongkok dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mencuat sekali. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan segera akan mulai sebagai hasil kreativitas dan kesuburan kebudayaan masyarakat Tiongkok tersebut. Pertanian telah menggunakan teknologi hidrolika, alat bajak yang efisien, dan pupuk yang alami atau kimiawi telah digunakan secara luas di masyarakat Tiongkok. Dokumentasi tentang teknologi pengobatan veteriner pun sangat maju. Pengecoran besi dengan menggunakan tungku tekan telah dimulai di Tiongkok pada 200 tahun sebelum Masehi. Kebudayaan Tiongkok telah memproduksi atau menggunakan kertas 1000 tahun sebelum masyarakat Barat melakukannya. Percetakan dimulai pada abad ke-8 Masehi, dan pada abad 11 Masehi mereka telah menggunakan tip bergerak yang ditemukan atau digunakan oleh Johannes Gutenberg di Eropa. 4 abad kemudian ditemukan oleh Gutenberg. Demikian pula teknologi bahan peledak, produksi senjata, desain kapal, pembuatan jam waktu, semuanya ditemukan, diproduksi, dan digunakan jauh lebih dulu dari masyarakat Eropa. Pada akhir abad ke-15 Masehi, perkembangan teknologi di Tiongkok mulai menurun. Pada abad ke-16, masyarakat Tiongkok mulai menjadi terbelakang jika dibandingkan dengan masyarakat Eropa. Masyarakat Tiongkok mengerti ilmu alam tentang tekanan udara, atmosfer lebih awal dari masyarakat Eropa. Tetapi mereka tidak berhasil mengembangkan atau membuat mesin uap seperti yang berhasil dibuat masyarakat Eropa. Roda pengerajut atau spinning wheel kira-kira ditemukan pada waktu bersamaan dengan masyarakat Eropa. Tetapi masyarakat Tiongkok tidak berhasil mengembangkannya menjadi industri tekstil seperti masyarakat Eropa. Dalam banyak hal, seakan-akan terjadi kemandekan dalam kreativitas kebudayaan masyarakat Tiongkok. Di samping kemandekan tersebut, juga terjadi kemunduran. Di mana-mana banyak kreasi kebudayaan Tiongkok hilang karena terlupakan oleh masyarakatnya sendiri. Misalnya, penemuan Great Cosmic Engine Susong tahun 1086 Masehi dan jam waktu yang dijalankan oleh air setinggi 13 meter telah dilupakan oleh masyarakatnya sendiri pada abad ke-16. Saudara, setiga pilar BPU, banyak pemikir sejarah telah dapat menyetujui bahwa sebab utama tidak lahirnya zaman industrialisasi di masyarakat Tiongkok adalah aturan main atau konstruksi sosial atau sistem berbangsa dan bernegara di dalam masyarakatnya memang lebih menyerupai masyarakat tertutup.
Ditambah lagi, saat itu masyarakat Tiongkok dikuasai oleh sistem kerajaan atau dinasti, di mana pemerintah dan hanya pemerintahlah yang maha tahu dan maha berbakat. Ini tidak memungkinkan munculnya cara-cara baru, pendapat baru, dan penemuan baru, beserta inovator baru di segala bidang kebudayaan manusia yang mungkin kelak di kemudian hari mungkin dan pantas dapat menggantikan pemikiran ataupun tokoh pemikir yang sedang berkuasa. Karena pemerintahan yang maha benar dan maha tahu dan dogmatis itu tidak dapat menerima fakta alam bahwa alam semesta secara adil menebarkan bakat secara acak di antara manusia seluruh Tiongkok ataupun seluruh dunia. Dan aturan main masyarakatlah yang akan memunculkan pemikiran, penemuan, dan inovator yang unggul dengan suatu sistem seleksi alamiah yang efisien, yang akan memimpin atau mengarahkan perkembangan masyarakat untuk selanjutnya masyarakat selanjutnya, masa depan. Mengapa suasana aturan main yang serupa dalam masyarakat terbuka di Eropa? Maksudnya, mengapa suasana aturan main serupa dalam suatu masyarakat terbuka muncul di dalam masyarakat Eropa dan tidak muncul di dalam masyarakat Tiongkok?